Bab 287, Jejak Kaki Dewa Tanah 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Api altar menyala untuk waktu yang lama, padam hanya saat matahari terbit. Para prajurit meninggalkan ibu kota, meninggalkan aroma herbal dan abu yang tersisa. Sementara prajurit suku Zoran adalah mayoritas, sekutu mereka juga banyak. Ribuan penduduk asli memulai pawai mereka ke depan. Meskipun jumlah mereka besar, peralatan prajurit kurang berkualitas. Armor besi tidak ada, dan banyak yang mengandalkan armor kulit. Sementara beberapa prajurit tidak memiliki baju besi sama sekali, malah menggunakan tato atau riasan tempur untuk memohon perlindungan roh. Pemimpin suku Zoran, Ivatar, juga tidak memiliki baju besi pelindung saat ia naik di atas monster terlatih saat memimpin pasukan. Tubuh bagian atasnya dihiasi dengan banyak tato, yang berlipat ganda saat mereka mendekati jejak Dewa Tanah, hasil dari para penyihir yang memberkatinya dengan perlindungan roh. Luar biasa, Tempest berkomentar. Para pejuang samar sangat dicintai oleh roh-roh primal, dan afinitas mereka yang kuat dengan roh-roh ini adalah karakteristik yang menentukan dari bakat mereka sebagai pejuang. Roh primal tidak memiliki ego yang jelas dan lebih mirip dengan bentuk energi alami, seperti mana, dengan karakteristik unik mereka sendiri. Menerima bantuan dan berkah mereka dan meminjam kekuatan mereka adalah kekuatan terpisah dari sihir roh yang digunakan oleh orang-orang di benua itu. Orang barbar itu menerima berkah yang sederhana namun kuat. Dia dicintai oleh banyak roh primal. Kekuatan roh primal yang memberkati Ivatar Jahaf tidak kurang dari raja roh lainnya atau aku. Roh primal yang tak terhitung jumlahnya memberdayakan Ivatar, meminjamkannya kekuatan saat dia berlari di atas tanah. Roh-roh tanah akan membantunya, sementara angin akan memungkinkan dia untuk terbang. Atas permintaannya, api akan muncul, petir akan menyambar, atau hujan akan turun, semua atas keinginan roh-roh yang kuat. Master Menara Sihir dan Christina sibuk bahkan selama pawai. Christina sibuk menerima ajaran Anise tentang sihir ilahi yang cocok untuk perang. Ini akan menjadi perang pertama Christina, dan terus terang, dia akan ditempatkan dalam kondisi yang sangat keras. Tidak hanya dia bertanggung jawab penuh atas produksi dan distribusi air suci, tetapi dia juga akan menjadi satu-satunya kastor sihir ilahi dalam perang ini. Dia harus menangani semuanya sendirian tanpa bantuan pendeta lain. Hal yang sama berlaku untuk Tower Master dari Menara Sihir. Suku Kocila menggunakan binatang iblis. Sulit untuk memperkirakan jumlah mereka, tetapi untuk melawan binatang iblis yang mereka gunakan, Lovelian harus berusaha keras sebagai summoner. Kelompok ini menemukan hikmah ketika mereka menemukan bahwa itu para penyihir suku Zoran lebih terampil daripada yang diperkirakan semula. Meskipun sihir sangat berbeda dari sihir tradisional, kedua perdagangan mengandalkan penggunaan mana. Setelah mengajarkan beberapa trik, para penyihir mampu memberikan bantuan magis yang berharga. Secara alami, Tower Masters harus memberikan formula untuk sihir. Lovelian mengerjakan formula sihir defensif, bahkan mengurangi jumlah jam tidurnya. Itu dalam persiapan untuk sihir pemboman Edmund dari langit di atas. Di sisi lain, Balzac mengabdikan dirinya untuk mempersiapkan ilmu hitam pertahanan. Selain itu, ia mengungkapkan tanda tangannya, buta, kepada semua orang juga. Hehe, gelombang, Melkit tampak santai, dan dia terus menyeringai seperti orang idiot. Setiap kali seseorang bertanya mengapa dia begitu bahagia, dia akan menjawab bahwa itu adalah rahasia dengan ekspresi tegas, tetapi semua orang bisa menebak apa yang terjadi dari sikapnya yang terang-terangan. Aku tidak bisa mengerti. Tempest akan bergumam begitu dari waktu ke waktu, tetapi Eugene mengabaikan suara itu. Dengan Ivatar memimpin, kelompok itu berhasil mencapai jejak Dewa Tanah hanya dalam seminggu. Mereka ingin menduduki medan perang terlebih dahulu dan benar-benar percaya bahwa itu mereka akan mengalahkan musuh mereka untuk itu. Mereka telah mengambil rute terpendek dengan restu hutan, dan roh-roh telah mendorong punggung mereka untuk mempercepat mereka. Itu wajar untuk berpikir bahwa itu mereka akan tiba sebelum musuh-musuh mereka. Itu salah perhitungan. Musuh tidak akan pernah mengatur adegan pertempuran mereka di tempat yang tidak bisa mereka tempati terlebih dahulu. Meskipun pasukan sekutu belum tiba di lokasi, semua orang bisa tahu melalui kulit mereka bahwa Kocilas telah mendirikan kemah. Hutan telah mengambil kualitas yang aneh dan menakutkan. Keheningan menggantung di udara seperti selimut tebal, bahkan tanpa suara serangga atau burung yang memecahkannya. Pepohonan dan dedaunan tidak bernyawa, dan warna-warna yang biasanya cerah telah memudar. Satu-satunya tanaman dan pohon dengan warna buatan, dan aroma hutan telah digantikan oleh bau kematian. Seolah-olah kekuatan hidup hutan telah terkuras, meninggalkan gurun tandus. Kecemasan menetap pada ekspresi para prajurit saat mereka berbaris. Mereka berkeringat dingin, bukan karena cuaca panas dan lembab, tetapi karena ketakutan. Boom! Suara keras meletus dari depan. Itu bukan penyergapan atau apapun, melainkan Ivatar tiba-tiba memukulkan tinjunya ke dadanya. Wow, wow, wow! Ivatar meraung sambil membenturkan dadanya dan menginjak kakinya. Tangisan pendek dan singkat itu menyingkirkan rasa takut akan kematian dari pasukannya dan meregenerasi moral mereka. Dia seperti gorila, komentar Melkit dari jarak yang tidak terlalu jauh sambil tersenyum. Eugene merasa agak bingung. Melkit tidak menunjukkan jejak ketakutan.
Bukankah ini pertama kalinya kau berpartisipasi dalam perang sebesar ini, Lady Melkit? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Eugene. Kau mengatakan sesuatu yang begitu polos, adik kecil. Melkit terkekeh dan menjawab setelah merendahkan suaranya. Wajar jika orang jenius dibenci oleh orang lain. Orang jenius biasanya kesepian, dan normis membentuk kelompok. Bagaimana dengan saya? Saya bukan hanya seorang jenius biasa tetapi salah satu jenius terbesar dalam sejarah. Menurut Anda seberapa sering mereka mencoba menahan saya, Melkit El Hayah, sebelum saya tiba di tempat saya sekarang? Saya dapat dengan mudah menghitung lusinan pembunuh yang datang untuk membunuh saya bahkan sebelum saya dewasa. Lovelian tidak berkomentar, tetapi dia mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Meskipun mereka belum pernah mengalami perang seperti ini, setiap hari tidak berbeda dengan perang sampai mereka menstabilkan posisi dan kekuatan mereka dengan bakat luar biasa yang mereka miliki. Begitu, Anda pasti akan berpengalaman dengan berapa usia Anda, kata Eugene. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja, adik kecil? Bukankah kamu hanya berpura-pura menjadi kuat? Jika kamu takut dan lelah, kamu bisa bersembunyi di belakangku sebanyak yang kamu mau, kata Melkit. Yah, aku sudah terbiasa, jadi tidak apa-apa, kata Eugene. Hutan berakhir. Ivatar menunduk dengan mata melotot. Ini adalah satu-satunya tempat di Samar yang tidak berhutan, sebuah lembah yang mencapai puluhan meter. Beberapa bulan yang lalu, Ivatar bertarung melawan para pejuang suku Kocila di tempat ini, jejak Dewa Tanah. Namun, pemandangan yang dilihatnya saat itu tidak dapat ditemukan. Jejak kaki Dewa Tanah itu hitam pekat, seolah-olah seseorang telah melukisnya dengan langit malam, dan tanah yang luas itu dipenuhi dengan para pejuang suku Kocila. Bukan hanya manusia yang berjajar di lembah juga. Ada makhluk keji yang berbeda dari monster biasa. Helmut telah memberikan kendali atas binatang iblis untuk digunakan suku Kocila dalam perang, dan mereka berdiri di garis depan. Boom, boom, boom. Suara genderang pemukulan mulai bergema dari kedalaman lembah. Drum, yang terbuat dari kulit manusia, memuntahkan suara yang tumpul dan suram. Ki. Ada instrumen lain juga. Peluit yang dibuat dari lubang pengeboran di tengkorak manusia menciptakan harmoni yang mengerikan dengan drum. Melihat pemandangan yang terjadi di hadapannya, Ivatar meringis, meninggalkan senyumnya terdistorsi. Dia kemudian mengambil tanduk dari prajurit di sebelahnya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum meniupnya. Wow! Dengan ledakan dahsyat, klakson itu hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan kekuatan nafas Ivatar. Namun, suaranya telah menenggelamkan drum dan peluit suku Kocilas, membungkam mereka sejenak. Saat para prajurit di belakang Kocilas mengibarkan bendera hitam dan merah suku mereka, Ivatar meraih bendera suku Zoran dari bahunya. Tapi bukannya melambaikan atau mengibarkan bendera, dia mundur dan melemparkannya ke lembah seperti tombak. Ah! Begitu dia mengibarkan bendera, Ivatar berlari menuruni tebing dengan raungan. Bendera Zoran ditanam di tanah itu, dan seolah-olah diberi isyarat, Ivatar menendang tanah. Kreaek! Berkat hutan muda yang menyelimuti Ivatar menyebabkan bumi bergeser. Roh-roh yang menemaninya meresap ke tanah mati, menyebabkan lereng curam melunak bagi para prajurit untuk turun. Para prajurit suku Zoran dan suku-suku sekutu menggemakan raungan Ivatar ketika mereka melihat serangannya. Kemudian, mengikuti prajurit pemberani ini, mereka menyerbu menuruni lereng ke jejak Dewa Tanah. Edmund ada di sana, di belakang pasukan suku Kocila. Dia menghiasi jubah ungu anggun alih-alih jubah hitam, favorit banyak penyihir hitam, dan memegang Vladimir di satu tangan. Di sekelilingnya berdiri para penyihir Kocilas, yang telah dididik dalam ilmu hitam sejak usia dini. Hector dan Death Knight berdiri di depan mereka. Death Knight akan bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri, dan mereka juga tidak membutuhkan Hector untuk berjaga-jaga. Kedua entitas akan bergerak di sekitar medan perang dan membunuh atas kemauan mereka sendiri. Jadi kau tidak lari, gumam Edmund sambil membelai janggutnya yang dipangkas. Meskipun dia berdiri jauh, Edmund telah memasang mata magis di semua sisi medan perang, mengidentifikasi musuh-musuhnya secara detail. Meskipun dia telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka, memperingatkan mereka untuk melarikan diri. Tak satu pun dari mereka telah memilih untuk melakukannya. Mereka memiliki kekuatan yang cukup tangguh, tapi bukan kemenangan atau kekalahan pertempuran yang penting bagiku. Edmund menyeringai sambil menyalurkan Dark Power ke Vladimir. Dia telah memutar vena bumi di wilayah itu sebelumnya dan menghubungkannya dengan dirinya dan Vladimir. Tanah itu sudah disiapkan untuk ritual. Terlepas dari apakah prajurit suku Kocila atau musuh mati, darah dan jiwa yang tumpah di tanah akan dikorbankan untuk ritual. Itu akan memungkinkan Edmund untuk menyelesaikan ritualnya sebelum hasil pertempuran dapat diputuskan. Saya yakin mereka tahu ini juga. Itu pasti mengapa mereka memilih untuk tidak lari. Alih-alih berlari, mereka dengan bodohnya memilih untuk mencoba menghalangi ritualnya. Edmund terkekeh saat dia mengangkat Vladimir tinggi-tinggi. Mungkin Eugene telah membuat pilihan ini karena dia adalah pahlawan. Dalam pertempuran antara penyihir, dan antara Arquaizats pada khususnya, mengambil inisiatif dengan tanda tangan seseorang adalah yang paling penting dalam menentukan hasil pertempuran, serta keuntungan yang melekat pada sihir tertentu atas yang lain. Dalam hal itu, tanda tangan Edmund, Kyub, hampir tidak ada dari kelemahan apapun, memancarkan kesombongan Arquaizat yang telah menciptakan sihir ini.
Ada garis-garis hitam di sekitar Edmund, terhubung untuk membentuk bentuk kubus. Apa yang dikejar oleh Edmund's signature sederhana, pertahanan mutlak dan keabadian. Hampir tidak mungkin untuk secara ajaib menembus kubus setelah diaktifkan. Tidak mungkin bagi siapapun untuk meninggalkan bahkan goresan pada kubus tanpa jauh melebihi reservoir kekuatan Edmund, yang termasuk penggunaan Vladimir dan kekuatan gelap Raja Iblis. Selain itu, Edmund memiliki keabadian yang jauh melebihi iblis tingkat tinggi saat dia berada di dalam kubus. Bahkan jika serangan menembus kubus dan merusak tubuh Edmund, kekuatan gelap yang mengisi kubus akan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Tanda tangan Edmund sombong. Itu hampir sempurna, menawarkan dia perisai yang tak terkalahkan terhadap setiap dan semua serangan. Tetapi sementara itu memberinya keabadian, itu tidak menawarkan apapun kepadanya dalam hal pelanggaran. Ini memang disengaja, karena Edmund menganggap dirinya sebagai perwujudan dari serangan pamungkas. Tetapi meskipun dia sombong dalam ciptaannya, dia tidak salah. Edmund, pada kenyataannya, memiliki tingkat serangan absolut. Vladimir penuh dengan kekuatan gelap, dan para penyihir suku Kocila meneriakkan dan menyinkronkan dengan kekuatan kegelapan dalam formasi di sekitar Edmund. Saya akan senang hanya duduk-duduk seperti ini, komentar Edmund. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lagi pula tidak ada yang bisa menembus Cube. Edmund hanya bisa beristirahat dan menyaksikan semuanya terungkap dari dalam kubus sampai cukup banyak persembahan dikumpulkan. Tapi mengapa dia? Dia sudah memiliki keuntungan luar biasa, jadi mengapa dia tetap tidak aktif dan menonton? Senyum sengit muncul di bibirnya. Sebuah pertemuan besar kekuatan kegelapan membentang panjang dan tajam di langit, berubah menjadi tombak kematian yang akan memadamkan segala sesuatu di jalan mereka. Christina Rogeris mampu terlibat dalam pertempuran langsung. Dia adalah pengguna cambuk yang kompeten yang dikerjakan ulang dari Gada Anise, dan bahkan jika dia tidak melawan makhluk iblis, dia bisa mencegat mereka dengan sihir suci. Namun, Christina tetap tinggal di tebing alih-alih menuju ke jejak Dewa Tanah. Dia adalah satu-satunya pendeta di medan perang, dan dia harus lebih rasional dan objektif daripada siapapun di medan perang yang kacau sebelum dia campur tangan. Pertempuran sudah berlangsung, dengan kedua belah pihak yang berlawanan terkunci dalam perjuangan sengit. Ivatar adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat, memegang dua kapak besar dengan kekuatan dan presisi yang luar biasa. Dia menyerbu ke dalam keributan tanpa ragu-ragu, merobek garis depan suku Kocila dengan mudah. Para prajurit dan binatang iblis menjadi terjerat, dan prajurit suku Kocila mengikuti di belakang binatang iblis. Jauh di langit, tombak kematian terbentuk. Tombak kematian ditujukan ke bagian belakang tentara sekutu, mencoba menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Christina. Ya, suster. Christina menarik napas, lalu meraih rosario yang tergantung di lehernya. Dia mulai bersinar cemerlang dengan kekuatan suci, dan Anise semakin menyulut api, memberi Christina kekuatan sucinya sendiri tanpa tanggung-tanggung. Meskipun 300 tahun telah berlalu, kata Santo masih mengingatkan semua orang tentang Anise the Faithful. Namun, begitu perang kecil di hutan ini berakhir, penduduk asli hutan, para pejuang yang masih hidup, akan memikirkan orang lain ketika mereka mendengar kata Sein. Anise sendiri bertekad untuk membuatnya begitu. Wah! 8 sayap terbuka di belakang Christina. Kesadaran Anise menyatu dengan Christina. Ketika Christina mengangkat tangannya, cahaya yang berputar-putar di sekelilingnya terkonsentrasi di ujung jarinya. Sebuah salib cemerlang muncul di langit, bertindak sebagai perisai besar yang menghalangi tombak kematian yang bergegas. Boom! Terang dan gelap menjadi terjerat sebelum menyebar ke dalam ketiadaan. Tidak ada imam lain yang membantu Christina di tempat ini, tetapi Anise the Faithful memberinya kekuatan. Tombak kematian Edmund dimurnikan tanpa menembus salib cahaya. Orang suci. Christina bukan satu-satunya yang tertinggal di tebing. Lovelian berdiri tidak jauh darinya, dan dia tidak bisa tidak menunjukkan kekaguman atas keajaiban brilian Christina. Dia telah mendengar sebelumnya tentang tanda tangan staf penahanan, Edmund Cordet. Pertahanan mutlak dan keabadian adalah kekuatan yang setiap penyihir yang rentan terhadap pertempuran jarak dekat akan mati. Tanda tangan Master Menara Hijau, Yggdrasil, mengejar tujuan yang sama, tapi kelengkapan mereka tidak ada bandingannya. Meskipun Yggdrasil adalah kemampuan yang berfokus pada pertahanan dan keabadian, itu agak ambigu. Pengguna memiliki kekuatan untuk mengubah tubuh mereka menjadi pohon besar, memberikan perlindungan dari bahaya. Namun, kemampuan menetapkan terlalu banyak tujuan di luar kapasitas pengguna, dan pohon itu sendiri terlalu besar. Pertahanannya mudah ditembus, dan meskipun pohon itu bisa beregenerasi, itu tidak memberikan keabadian penyihir. Tapi bagaimana dengan Cube? Itu membentuk kubus ukuran sempurna di sekitar Edmund, cukup besar untuk mencakup Edmund. Itu sederhana dan rapi, hanya mengejar pertahanan mutlak dan keabadian dengan ukurannya yang kecil. Itu berhasil dengan baik untuk menunjukkan kemampuan Edmund sebagai penyihir hebat. Yah, Lovelian tidak bisa tidak mengungkapkan keheranannya sebagai penyihir, terkesan dengan kemampuan luar biasa Edmund. Sebagai Archwizard sendiri, dia tahu bahwa membuat tanda tangan tingkat itu berada di luar kemampuannya. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun kecemburuan terhadapnya. Sihir adalah studi tanpa akhir, sesuatu yang tidak bisa dibatasi pada kerangka kerja tertentu. Cube, meski mengesankan, bukanlah jenis sihir yang dia kejar secara pribadi.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lovelian menyatukan kedua tangannya. Jika yang dia butuhkan hanyalah pengorbanan, dia tidak akan menyebabkan perang sebesar itu. Dia bisa saja membantai prajurit suku Kocila atau memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Dia datang berperang karena dia tidak hanya membutuhkan darah dan jiwa. Benar, dia membutuhkan ekstasi. Arquizards hanya akan mengalaminya beberapa kali dalam hidup mereka, biasanya ketika mereka membuat terobosan dari lingkaran ke-7 ke ke-8. Ketika mereka berhasil mengatasi dinding yang tampaknya tidak bisa ditembus dan naik ke tingkat berikutnya, kesadaran mereka akan hilang dalam penyatuan mana, lingkaran, dan sihir. Ini juga bukan fenomena yang hanya mempengaruhi penyihir. Ksatria dan prajurit juga akan mengalami ekstasi ketika mereka memperoleh pencerahan mendalam yang memungkinkan mereka mencapai tingkat berikutnya. Hal yang sama mungkin berlaku untuk perang ini. Keadaan yang akan dicapai Edmund dalam perang berdarah, yang diberikan kepadanya oleh kegembiraan dan kegilaan yang lahir pada saat kehidupan, darah, dan jiwa menjadi tidak penting, adalah apa yang dia kejar. Hanya pada saat itu jiwa-jiwa akan mendapatkan nilai superior mereka sebagai pengorbanan. Begitu jiwa-jiwa jenuh seperti itu mati di medan perang, Edmund akan menegaskan dominasinya atas darah dan jiwa. Itu adalah hukum yang diberlakukan Edmund pada ritual itu, dan tidak mungkin bagi hampir semua orang untuk mengganggu ritual dengan skala dan kelengkapan seperti itu. Tetapi jika itu masalahnya, Anda hanya perlu membawa hukum lain ke dalam koeksistensi. Jika kematian adalah kondisi preemptif yang harus dipenuhi, maka seseorang hanya perlu mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Pantheon. Tanda tangan Lovelian tidak memerlukan teknik atau nyanyian yang rumit. Itu hanya memungkinkan dia untuk memanggil panggilannya yang dibuat sebelumnya. Boom! Sebuah pintu besar dipanggil dari dimensi yang berbeda dan berdiri tegak di tanah. Pintu merah, yang terukir dengan pola rumit, mulai bergetar. Lovelian melepaskan tangannya dan meraih tongkatnya. Pintu Pantheon terbuka. Kesadaran Lovelian sudah disinkronkan dengan Pantheon, dan panggilan yang tak terhitung jumlahnya ditundukkan atau diciptakan oleh Lovelian menangis dari dalam pintu. Makhluk-makhluk itu bercampur dan disintesis atas perintah dari Lovelian. Dia tidak repot-repot menggabungkan semua makhluk menjadi satu tetapi malah membentuk mereka menjadi kombinasi terbaik untuk medan perang khusus ini. Dia fokus pada pemangsaan. Dia tidak berencana membiarkan mayat menyentuh tanah atau darah mereka meresap ke dalam tanah. Dia tidak akan membiarkan jiwa mereka tumpah. Kombinasi makhluk-makhluknya akan melahap mayat dan menjebak jiwa di perut mereka. Tidak mungkin untuk sepenuhnya mencegah ritual Edmund berkembang, tetapi dia masih bisa menundanya dengan memperlambat pengumpulan persembahan. Pembersih, mengalir keluar dari Pantheon. Yao! Melkit menjerit hampir. Dia sudah gembira seolah-olah dia dalam keadaan ekstasi. Itu wajar saja. Dia lebih asyik dengan kebesarannya daripada dia peduli tentang perang, mayat, dan pengorbanan. Sebenarnya, dia beruntung. Dia telah mencoba segala macam hal dengan batu roh api tetapi tidak berhasil, akhirnya gagal menandatangani kontrak dengan Ifrit pada awalnya. Hutan samar terkenal sebagai surga roh, tempat yang penuh dengan mana dan roh. Tapi sekarang, kegelapan telah turun ke hutan saat ilmu hitam meresap ke intinya, memutar vena bumi dan mencemari keseimbangan alam. Sebuah ritual gelap sedang berlangsung, yang berusaha menciptakan Raja Iblis dan melepaskan kengerian yang tak terhitung pada dunia. Levin, Raja Roh Petir, dan Janos, Raja Roh Bumi, marah dengan situasinya. Hal yang sama berlaku untuk Ifrit, Raja Roh Api. Akibatnya, Melkit berhasil membuat kontrak dengan Ifrit dengan syarat menyelamatkan hutan dan menghentikan kekejaman Edmund. Kombinasi roh. Infinity Force. Teriak Melkit. Tanda tangannya disebut Trinity Force ketika dia bergabung dengan dua Raja Roh. Tapi sekarang dia punya tiga, dia tidak bisa lagi menggunakan nama yang sama. Itu sebabnya dia mengubah namanya menjadi tak terbatas, representasi dari potensinya yang tak terbatas. Mata Melkit berkilauan, dan bumi yang membumbung tinggi menelannya. Sambaran petir turun dan menyambar tubuh tanah raksasa, lalu api Ifrit menutupi seluruh tubuh raksasa itu. Ini sempurna. Melkit menggigil karena ekstasi. Raja Roh Bumi telah mengilhami bentuk itu dengan kemiripan yang mencolok dari tubuh Melkit yang memikat dan wajah cantik. Tapi itu baru permulaan, petir berderak dan melonjak melalui tubuh raksasa sementara api menari dan meraung dengan semangat antusias. Panas yang intens dari api berubah menjadi pakaian yang menutupi kerangka besar raksasa itu, sementara kilat berkumpul di tangan kiri raksasa dan api berkobar di kanannya. Kiyah! Melkit maju sambil berteriak kegirangan, menginjak-injak pasukan binatang iblis. Balzac berdiri di belakang gerak maju Melkit yang penuh gejolak, telapak tangannya bersandar di tanah. Tanda tangannya memiliki banyak kekurangan. Butuh waktu lama untuk mempersiapkannya, dan aktivasinya lambat. Biasanya sulit baginya untuk memahami keuntungan apapun dalam pertempuran antara tanda tangan, tetapi tanda tangannya adalah cerminan dari karakternya sebagai penyihir. Balzac tidak suka bertarung di garis depan. Dia menikmati menciptakan dan mengamati situasi daripada bertarung secara langsung. Dalam hal itu, tanda tangannya benar-benar mencerminkan kepribadiannya. Buta. Tirai kegelapan turun dari tinggi di langit.